Selain desain motor, saat ini produsen seakan-akan sudah menetapkan pattern motor-motor mereka. Misalnya kalau Yamaha memiliki Blue Core dan Honda memiliki ISP+. Namun selain bahasa marketing tersebut, Yamaha memisahkan diri juga dari pabrikan lain seperti Honda dan Suzuki. Yang mana Honda di mesin motor-motornya menggunakan mesin DOHC. Walaupun sering dihujat dan bermasalah kelotokan, tapi tetap aja Honda menggunakan DOHC, tepatnya DOHC Square. Selain Honda, ada Suzuki yang menggunakan mesin DOHC juga. Namun DOHC yang digunakan Suzuki cukup berbeda dari DOHC Honda, yang mana DOHC Suzuki diklaim lebih baik, jarang masalah atau tidak ada suara klotok, dan yang pasti paling kencang di kelasnya. Kenapa bisa demikian? Ya karena Suzuki memiliki mesin dengan DOHC murni. Namun Yamaha tidak mau menggunakan mesin DOHC dan Yamaha tetap mempertahankan mesin SOHC-nya. Bentar-bentar, Yamaha kok kayak gimana ya? Di persaingan motor jalan raya pengen beda sendiri, bahkan di MotoGP pun sama. Yang lain udah pakai konfigurasi V4 termasuk Honda, yang mana ini adalah pabrikan Jepang lainnya di MotoGP. Yamaha masih menggunakan inline 4. Padahal udah jelas-jelas inline 4 sekarang tidak bisa bersaing di MotoGP, tapi masih digunakan aja sama Yamaha. Entah apa yang dipikirkan. Dan ini kejadian juga di motor jalan rayanya. Yamaha masih menggunakan SOHC. Pertanyaannya, kenapa harus SOHC dan Yamaha ogah pakai DOHC? Gini nih, kita bahas untuk motor yang banyak dipakai dan kasusnya di Indonesia aja ya. Motor dengan kapasitas 155cc Yamaha semuanya memiliki konfigurasi SOHC seperti All New NMAX 155, Lexus 155, Aerox, dan R15 semua generasi. Kenapa harus SOHC? Jadi gini, Yamaha dilansir membuat mesin selalu bertujuan kepada fungsinya. Karena menurut Yamaha, untuk mesin 150cc SOHC aja udah cukup. Karena jika harus mereset dan membuat mesin 150cc DOHC, Yamaha akan mengeluarkan uang lagi. Dan ujung-ujungannya, ya top speed dan performanya tidak beda jauh alias sama-sama aja. Dan menurut Yamaha, DOHC 150cc itu lebih unggul dari SOHC hanyalah mindset aja. Kemudian selain itu, mesin SOHC menurut Yamaha memiliki performa yang baik di putaran bawah dan atasnya memang agak loyo, tapi kan udah ditambahin VVA atau Variable Valve Actuation. Jadinya menurut Yamaha itu bisa ngebantu. Selain itu, kita ambil contoh di Yamaha R15. Mesin SOHC sangat cocok di mesin R15, yang mana SOHC sangat cocok dengan mesin yang memiliki spesifikasi long stroke atau 58 x 58,7 mm. Dengan demikian, menurut Yamaha, SOHC dengan VVA dipasangkan di motor Yamaha akan memiliki balancing yang sangat sempurna jika mengingat kondisi jalan raya di Indonesia. Ditambah dengan VVA, Yamaha ngeklaim bisa menambah tenaga yang lumayan signifikan di mesin SOHC. Misalnya di R15 non-VVA tenaganya ada di 16,36 dk di 8000 rpm, sedangkan jika dipasangkan VVA menjadi 19,05 dk di 10.000 rpm. Selain itu, torsinya yang non-VVA ada di 14,5 Nm di 7.500 rpm, sedangkan yang VVA jadi naik 14,7 Nm di 8.500 rpm. Ya intinya dengan VVA, Yamaha nggak perlu khawatir lagi dengan mesin SOHC yang memiliki putaran atas yang loyo dan nggak perlu ngeluarin duit buat riset lebih lanjut untuk membuat mesin yang ujung-ujungnya sama aja top speednya. Selain itu, menurut Yamaha, SOHC memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan DOHC, seperti mesinnya yang akan memiliki suara yang sangat halus. Ya walaupun dari segi performa mesin DOHC memang lebih halus, tapi dari produksi suara SOHC jauh lebih unggul. Jadi SOHC nggak bakal ngaung-ngaung mesinnya. Selain itu, harga motor dengan mesin SOHC biasanya akan lebih terjangkau daripada DOHC. Ya kenapa bisa? Ya karena hal ini motor SOHC didesain untuk kebutuhan motor sehari-hari dan bukan untuk kebut-kebutan kecepatan tinggi. Jika melihat motor dengan power besar, pasti harganya jauh lebih mahal dibandingkan motor harian. Dan kebanyakan motor bertenaga besar dan liar menggunakan mesin DOHC. Jadi perbandingan harganya bisa dilihat. Bentar, gimana dengan Suzuki, DOHC, dan paling murah? Kemudian faktor Yamaha masih menggunakan SOHC adalah mesin SOHC akan lebih irit daripada DOHC. Kenapa bisa? Ya karena mesin jenis SOHC memiliki sistem operasi yang mementingkan efisiensi dibandingkan power. Dengan demikian, jadi jelas mesin SOHC bisa lebih irit jika dibandingkan dengan DOHC. Dan terakhir, faktor Yamaha masih menggunakan SOHC adalah mesin SOHC terkenal lebih awet alias tidak gampang rusak. Kenapa bisa? Ya karena SOHC memiliki parts yang lebih sedikit dan katup yang berbentuk single. Dengan demikian, SOHC memiliki pergerakan mesin yang lebih sedikit juga. Sedangkan jenis mesin DOHC yang berkatup ganda tentu aja akan melibatkan lebih banyak pergerakan dan memiliki resiko kegagalan parts yang lebih tinggi. Namun gimana dengan Suzuki? Sekali lagi, saya berpikir keras. Jangan dikasih, nanti kebiasain. Dengan pernyataan-pernyataannya, kita bisa simpulkan Yamaha yang sekarang bukanlah Yamaha yang dulu. Yamaha yang sekarang hanya berpandangan penjualan adalah nomor satu apapun caranya. Jadi pandangannya hanya untuk dipakai perkotaan dan menunjang kebutuhan hari-hari.
Ya walaupun itu memang benar dan sangat realistis, tapi Yamaha yang sekarang lupa dengan Yamaha yang dulu. Yamaha yang dulu selalu unggul di trek balap, contohnya Jupiter. Tidak ada yang bisa sehebat Jupiter Z di era kemasannya. Dengan demikian, motor-motor R15 dengan mesin SOHC-nya jangan bisa berharap menang di trek. Ya walaupun secara data SOHC Yamaha lebih ngebut sih daripada DOHC Honda. Tapi kalau ketemu Suzuki udah pasti disayurin SOHC-nya Yamaha. Padahal jika kita melihat motor yang memiliki status kencang di trek, rasanya gimana gitu. Jadi ingat nih, dulu saya pakai Jupiter Z yang non-CW di era kemasannya Jupiter. Rasanya bangga banget, ini motor road race nih. Motornya sama kayak motor Donitata. Bahkan saya sengaja minta ke orang tua saya minta yang warna biru, biar mirip kayak motor Donitata. Dengan hal-hal seperti itu, kita bisa merasakan magis lain yang ada di motor tersebut. Ya ini cukup berbeda sama saat ini. Untuk pengguna Yamaha R15 deh, apa yang bisa dibanggain? Mungkin selain tampilannya yang keren, yang moge look abis, tidak ada lagi yang bisa dibanggain. Mau diajak track day, ya pasti KO dengan DOHC. Mau diajak balap lurus, ya pasti kalah juga sama DOHC. Mau main adu suara kencang-kencangan, ya pasti kalah juga sama DOHC. Jadi nggak heran, selain ada rongga kopong, mesin R15 juga sedikit kopong. Yang berarti R15 bisa dikatakan motor kopong paling murni di kelasnya. Maaf ya, ini harus dikatakan karena memang itu faktanya. Seharusnya bodinya ya bisa dibikin lebih ringkas atau kecil aja deh, biar nggak kopong dan sesuai dengan apa yang ada. Kalau bodinya lebih kecil dengan mesin SOHC tersebut, ya kayaknya nih motor bisa menjadi motor yang terbaik deh. Dibandingkan saat ini, besar tapi semuanya kosong alias kopong. Dan yakinlah, VVA Yamaha tidak terlalu signifikan, karena faktanya VVA bukanlah sumber tenaga, melainkan manajemen power aja. Karena tenaga mau bagaimanapun semuanya terkumpul dan tercipta dari mesin. Yang berarti mau kencang ya DOHC, mau lambat tapi halus ya SOHC. Makanya nih banyak fans Yamaha yang Yamaha banget ya, dia suka dengan desain Yamaha tapi nggak suka dengan mesin Yamaha. Banyak yang ngakalin mesin SOHC-nya dijadiin DOHC ala-ala. Dengan demikian motornya bisa memiliki performa lebih daripada mesin bawaan pabriknya. Cukup disayangkan memang, entah kenapa kini hari masih pakai SOHC aja, karena seharusnya semua mesin sudah menggunakan DOHC untuk saat ini, karena keunggulan yang jauh lebih banyak daripada DOHC. Ya kalau masalah perihal irit bensin, lambat laut semua akan irit kok pada waktunya. Selain itu perihal spare part cepat rusak, ya itu tergantung perawatan juga. Olinya pakai yang ori, apa yang palsu? Ya kalau pakai ori nggak bakal sih jebol tiba-tiba. Dan terakhir mau SOHC ataupun DOHC, kalau mau awet baik lagi, bagaimana kalian membawa motor tersebut. Ya kalau suka geber-geber nggak jelas ya mau SOHC ataupun DOHC tetap aja bisa jebol-jebol juga. Bagaimana nih menurut kalian? Kapan Yamaha harus membuat mesin DOHC? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.